Seperti apa sih kebutuhan sistem PLTS yang cocok untuk kebutuhan kantor maupun residensial rumah tangga? Karena selama ini banyak banget yang tanya terkait sistem PLTS untuk kebutuhan di rumah maupun di kantor. Kebetulan di samping kanan saya ini ada paket PLTS yang ingin kita install ke Bekasi untuk kebutuhan salah satu kantor perusahaan besar yang ada di Bekasi. Dan yang sebelah kiri saya ini adalah sistem PLTS juga, namun akan kita terapkan untuk kebutuhan di kapal wisata ya, karena selama ini kebutuhan kelistrikan di kapal itu menggunakan sistem genset, tentunya nggak efisien. Maka dari itu minta sistem PLTS biar lebih efisien, ramah lingkungan, tentunya nggak berisik. Nah, sebagai gambaran seperti apa sistem PLTS yang cocok untuk daya PLN di rumah dengan kapasitas 4.500 watt sampai dengan 5.500 watt dengan tagihan bulanan di angka 2 jutaan. Setelah kita tahu data kebutuhan di rumah sebesar 5.500 watt daya PLN-nya, tentunya kita harus menyiapkan kapasitas inverter paling tidak 2 kali daya PLN terpasang, yaitu kapasitas inverter di 10 kVA. Seperti di belakang saya ini, kita pakai sistem 2 unit inverter, masing-masing kapasitasnya di 5 kVA. Dan untuk menentukan kapasitas panel surya sendiri, kita harus tahu data KWH pemakaian harian. Kalau tadi kita sudah tahu pemakaian atau biaya PLN dalam 1 bulan ngisi token di angka 2 juta, kita bagi TDL, tarif dasar listrik, di angka 1.500 sampai dengan 1.600 per KWH-nya. Tentunya dengan tagihan PLN sebulan di angka 2 jutaan, itu otomatis konsumsi energi kalian seharian kurang lebih di angka 50 sampai dengan 60 kWh sana. Nah, di samping saya ini adalah paket PLTS dengan kapasitas panel surya 9,2 kWp, mampu menghasilkan energi produksi harian sebesar 30 sampai dengan 35 kWh. Tentunya dengan sistem ini nanti akan menghandle 60% dari kebutuhan kelistrikan kalian yang tagihan sebulannya di angka 2 jutaan. Nah, dengan sistem PLTS ini tentunya kalian sudah nggak perlu repot saat terjadi PLN padam. Kalau biasanya banyak sekali teman-teman yang menggunakan sistem genset. Nah, itu kan saat PLN padam, masih ada jeda, masih berisik, masih perlu perawatan. Dengan sistem PLTS ini bukan sekedar untuk membackup kebutuhan di rumah tangga maupun di kantor, tapi sistem ini juga sebagai sumber energi utama sehingga dapat menghemat tagihan PLN bulanan kalian. Lebih dekat lagi kita akan jelaskan masing-masing unitnya. Fokus ke yang paket PLTS yang akan kita install ke Bekasi ya untuk perkantoran. Jadi daya PLN di sana di 5.000 watt, tagihan PLN di angka 2 jutaan, otomatis pemakaian harian di angka 50 kWh. Dengan sistem PLTS ini mampu produksi energi listrik bersih harian sebesar 30 sampai dengan 35 kWh atau 60% dari total kebutuhan listrik. Nah, untuk inverter kita pakai ini dua unit inverter, masing-masing kapasitas 5 kVA untuk handling kapasitas PLN di 5.000 watt. Karena beban di sana juga besar. Jadi kalau kita gunakan 1 unit inverter dengan daya besar, nanti akan sering bermasalah atau biasa terjadi masalah saat sistem perpindahan. Jadi saat dihandle PLTS oke, mampu beban di angka 4.000-an watt sana. Tapi nanti akan terjadi kendala saat sistem PLTS sudah nggak kuat, otomatis sistem akan beralih ke PLN. Nah, karena beban ini besar dan perpindahannya secara serentak bersamaan, biasanya MCB meteran PLN yang nggak kuat akan sering terjadi trip. Karena dari itu kita menggunakan 2 unit inverter
agar nanti saat sistem berpindah itu bisa berganti-gantian, setengah-setengah, sehingga tidak menyebabkan beban kejut yang ada di kWh meter PLN. Nah, untuk inverter ini sudah dilengkapi dengan sistemnya hybrid ya, low frekuensi, sudah dilengkapi dengan MPPT Solar Charging Controller kapasitas 100 ampere atau maksimum panel di angka 5 kWp sana. Ini juga sudah kita lengkapi dengan sistem monitoring dongle. Nanti beban pemakaian, produksi panel surya, serta pemakaian energi bisa kita pantau melalui sistem monitoring ya, Smart ESS seperti ini tampilannya. Terus untuk aksesoris pendukung lainnya, nah ini ada PV Combiner Box. PV Combiner Box ini berfungsi sebagai pertemuan string antar panel surya, yaitu sistem kombinasi seri paralel, dan sebagai sistem proteksi pengaman saat terjadi lonjakan arus maupun lonjakan tegangan yang bisa disebabkan oleh faktor X. Misalnya terjadi sambaran petir atau konsleting di apa. Nah, sistem combiner ini akan secara otomatis memproteksi dan mengamankan sistem yang di bawah seperti MPPT, inverter maupun baterai. Oke ya, ini terdiri dari fuse MCB sama SPD untuk sistem proteksi beban-beban kejutnya. Terus ada lagi nih baterai. Kita menggunakan baterai dengan cold storage daya tampung di 10 kWh. Satu unit baterai ini kapasitas di 200 Ah, memiliki tegangan 51,2 volt, yaitu 16S ya kalau baterai lithium. Nah, ini baterai ini sudah smart BMS. Jadi kinerja baterai maupun kinerja inverter dia bisa saling berkomunikasi. Nanti sistem perpindahannya atau pengecasannya dia akan mendeteksi SOC pada baterai. Nah, untuk baterai ini kita 2 unit, yaitu di kapasitas total baterai di angka 20 kWh. Sedangkan produksi panel surya seperti yang saya bilang tadi di angka 30 sampai dengan 35 kWh. Nanti karena baterainya 20 kWh, tentunya kita masih punya sisa produksi di panel surya sebesar 10 sampai dengan 15 kWh. Nah, kelebihan produksi ini yang kita manfaatkan untuk suplai kebutuhan kelistrikan di siang hari ya. Jadi saat siang hari panel surya produksi, nah produksi panel surya ini bisa langsung dikirim ke beban pemakaian. Sisa produksinya baru dikirimkan ke bank baterai. Nanti saat sore hari produksi panelnya kecil, baru kekurangan energi dari panel surya akan diambilkan dari sistem cold storage baterai. Begitu juga di malam hari, full beban pemakaian akan dihandle oleh sistem baterai ini. Saat baterai nggak kuat, nggak perlu khawatir, nanti sistem maupun sistem inverter ini akan secara otomatis memerintahkan PLN masuk menggantikan kinerja PLTS. Nah, untuk parameter setting nanti bisa kita atur, kita sesuaikan kebutuhan ya. Misalkan di SOC berapa, pindah ke PLN, dan nanti on kembali ke PLTS di berapa, bisa kita setting sesuai dengan pemakaian di rumah. Terus mendekat, ini kita ada lagi, nah, Aspro distributor ya. Jadi ini untuk mendistributorkan tegangan AC. Nah, ini. Jadi di sini terdapat beberapa AC/DC ya, ada MCB dari baterai, MCB dari PV, COS bypass. Jadi saat ada kendala bisa dengan mudah kita main COS ini ya. Jadi sumber langsung ke supply dari PLN. Dan ini ada MCB AC in, AC out, serta di sini ada kWh meter. kWh meter ini untuk mengetahui seberapa besar produksi dari PLTS. Nah, sistem ini tiap inverter kita pakai satu set. Jadi ini kita pakai dua panel AC DC, tiap inverter satu. Jadi inverter A misal ada kendala, nah nanti tinggal di bypass, sistem inverter B pun tetap masih akan berjalan
normal dengan 2 unit inverter seperti ini itu lebih aman untuk segi perpindahan dari PLN dan aman saat terjadi kendala. Misal ada kendala di salah satu sistem, nah sistem lain masih bekerja dan sistem PLTS pun juga akan bekerja. Produksi panel nggak terbuang sia-sia. Nah tentunya karena kita ini pakai 2 unit baterai, 2 unit inverter, nanti sistem di bus DC baterai akan kita paralel nih, jadi satu. Fungsinya saat misal inverter A siang hari pemakaiannya besar dan inverter B pemakaian besar hanya di malam hari, nggak ada beban pemakaian. Nah tentunya saat panel surya produksi ngecas baterai B sudah full, nah otomatis sistem solar charging atau MPPT di sini akan stop karena baterai sudah full. Untuk yang sistem A ini karena pemakaian besar di siang hari, nah tentunya kapasitas baterai juga nggak akan full karena produksi dari panel surya akan langsung dipakai untuk beban pemakaian, sisa produksi baru dikirim ke baterai. Nah, biar lebih optimal, sistem B produksi panelnya juga mampu terkirim ke sistem baterai yang A. Nanti cuma cukup kita koppel untuk bus positif negatif dari baterai. Jadi lebih fleksibel, lebih efisien, sumber mana yang membutuhkan supply dan sumber mana yang kelebihan supply bisa saling bersinergi mengisi kekurangan antar baterai. Untuk panel surya sendiri kita pakai total ada 16 piece panel surya ukuran 600 WP. Jadi nanti setiap unit inverter akan menghandling 8 piece panel surya ya. 4 seri, 2 paralel masing-masing unit inverter. Jadi total kapasitas panel di angka 9.200-an WP sana sampai dengan 9.500-an WP. Untuk gambaran paket ini di harga 160 jutaan. Dan buat yang ingin upgrade biar harga lebih murah dan terjangkau, bisa kalian pesan separohnya. Jadi install dengan kapasitas 5 kWp dulu. Nah kedepannya kalau sudah ada dana bisa nambah lagi untuk yang sebelahnya. Seperti itu tadi ya teman-teman untuk penjelasan paket PLTS yang cocok untuk daya PLN 4.500 sampai dengan 5.500 dengan tarif PLN bulanannya di angka 2 jutaan. Kita sarankan menggunakan sistem panel surya dengan kapasitas 10 kWp yang mampu memiliki energi produksi harian sebesar 30 sampai dengan 35 kWh. Untuk info lebih lanjut, teman-teman bisa langsung konsultasi dengan tim teknis maupun admin kita. Nanti sistem kita sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nomornya ada di bawah ini. Langsung aja teman-teman, kita lihat proses persiapan, packing, dan install ke lokasi.